Baiklah, sampai hari ini masih ada beberapa KPM PKH itu dananya belum cair. Nah, kira-kira apa sih penyebabnya? Nah, di sini saya akan ulas ada beberapa sebab dan juga jawabannya. Simak video ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Aziz Kurido Official ya. Channel yang bahas tentang informasi bantuan sosial, khususnya program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan pangan non tunai atau BPNT dan juga BST. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang bahwa PKH, khusus PKH ya, program Keluarga Harapan yang sampai saat ini masih belum cair bantuannya. Nah, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, tentunya yang suka dengan video ini jangan sungkan untuk tekan tombol like-nya di bawah ya. Dan yang ingin bertanya dan bisa bertukar pikiran dengan saya atau bertukar informasi bisa langsung komen di bawah. Dan yang baru bergabung di channel ini ya jangan lupa channel ini membahas tentang informasi bantuan sosial dan yang tentunya harus subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya sehingga menerima informasi atau update terbaru dari video saya seperti itu. Baik, langsung saja kepada topik masalah ya. Di sini saya ada 4 penyebab atau 4 informasi yang mungkin nanti bisa digunakan atau menjadi pegangan kenapa sampai saat ini dana PKH untuk KPM PKH itu masih belum cair seperti itu. Nah, tentunya alhamdulillah ya yang sudah cair dari berbagai bank. Jangan lupa untuk selalu dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Jika memiliki anak sekolah ya gunakan untuk kepentingan sekolah, dan memang untuk lansia ya gunakan untuk bagaimana mengelola lansia supaya mendapatkan gizi dan juga digunakan dengan sebaik-baiknya. Dan balita, beli susu dan sebagainya dari anak bayi ya, nah, seperti itu gunakan dengan bijak sehingga memang bantuan ini menjadi tepat sasaran seperti itu, tepat untuk dipergunakan sesuai dengan komponen yang masing-masing seperti itu. Nah, alhamdulillah yang sudah cair ya. Dan yang tidak cair atau belum cair ya, ini ada beberapa sebab sih sebenarnya. Yang pertama memang sudah saya jelaskan di awal, memang tidak cair itu karena memang data penerima bantuan yaitu tidak padan data penerima bansos dengan Dukcapil. Artinya khususnya ini pengurus ya, pengurus dari PKH itu datanya tidak sama dengan di Dukcapil sehingga mengalami proses yang belakang, jadi memang belum cair. Dan yang cair yang pertama memang sekarang sudah ada namanya termin 2 ya, sampai termin 2. Jadi yang termin pertama itu memang sudah tidak bermasalah, sudah cocok dengan Dukcapil seperti itu, data NIK-nya dan KK-nya ya. Setelah itu bisa cair langsung. Terus yang kedua itu memang sudah ada pembenahan kembali, ini yang termin 2. Ini langsung dari KPM saya juga sudah ada berapa ya. Nah, nanti mungkin yang ada termin 3 juga ya, mungkin untuk pengajuan yang memang ada beberapa permasalahan yang perlu diselesaikan seperti itu. Karena tidak padan data NIK-nya tidak padan dengan Dukcapil. Kadangkala belum di-online-kan atau bagaimana seperti itu. Terus yang kedua, itu ada tidak padan ID DTKS kepesertaan bantuan sosial ya, atau belum memiliki ID DTKS. Nah, ini pengalaman saya juga ya, saya memiliki KPM juga, itu kemarin tahap 1 memang belum masuk dalam ID DTKS. Dan kemudian saya lapor kepada operator desa untuk diajukan ya, itu untuk pengajuan ID DTKS. Nah, alhamdulillah untuk tahap 2 sudah cair seperti itu. Mungkin ada pula yang ganda seperti itu. Jadi bagaimana yang proses tentang ID DTKS itu segera lapor saja kepada operator desa masing-masing. Nah, caranya ya pergi ke kelurahan atau desa masing-masing. Di situ akan diarahkan jika memang tidak memiliki ID DTKS seperti itu. Itu untuk yang kedua. Terus yang ketiga, ini memang adalah status kepesertaan terhapus atau graduasi atau taraf hidup meningkat. Artinya seperti ini. Status graduasi
perlu diketahui, saya kira ini setiap pendamping PKH itu selalu menginformasikan terkait memang semisal graduasi mandiri atau graduasi alamiah. Ketika graduasi mandiri atau mandiri sejahtera itu kalau memang sudah mampu atau lebih ya. Kalau memang sudah graduasi alamiah memang sudah tidak memiliki komponen atau meninggal dunia seperti itu. Saya kira itu memang sudah ada informasi dari pendamping masing-masing sehingga tidak cair. Jadi itu perlu ditanyakan kenapa saya tidak cair. Itu salah satunya adalah memang sudah status graduasi atau tidak memiliki komponen atau sudah mampu meningkat taraf hidupnya. Soalnya kemarin itu ada dalam penataan perbaikan data itu ada namanya status layak dan tidak layak juga. Jadi di situ memang layakkah menerima itu ada penentuannya di dalam pengaturan SIG atau yang diatur oleh Kementerian Sosial yang berfokus di pusat atau Pusdatin di Kementerian Sosial seperti itu. Terus yang keempat ini yaitu proses data bayar itu memang secara bertahap ya. Nah, jadi perlu bersabar. Artinya memang dari berbagai bank itu menyalurkan kan memang berasal dari Kementerian Sosial seperti itu. Jadi kalau dari Kementerian Sosial itu memberikan data yang sudah valid dan sesuai sehingga diberikan kepada bank sehingga bank membayarkan data tersebut atau yang sudah sesuai dan sudah valid itu ya, sesuai dengan ID di TKS atau sesuai dengan data penduduk atau Dukcapil yang sesuai dengan bansos sehingga sudah terbayarkan. Sehingga pada kali ini memang agak lama ya, saya kira agak lama memang ada memang perbaikan data ini memang fungsinya untuk kedepannya memang untuk ketepatan dan juga proses data bansos yang tepat sasaran sesuai dengan asli dari pemilik atau penerima bansos seperti itu. Jadi diperbaiki, di online kan dan juga dicocokkan dengan Dukcapil seperti itu. Nah, bertahap sampai saat ini memang saya perlu beritahu ya, memang itu ada termin-termin juga ya, seperti saya jelaskan pada awal tadi. Itu ada termin 1, termin 2 sampai hari termin 3. Jadi bersabar saja. Nah, yang belum menerima mungkin ada permasalahan yang seperti itu. Nah, mungkin bagaimana kok bisa dikonsultasikan dengan pendampingnya masing-masing. Kenapa kok sampai saat ini belum cair? Nah, mungkin memang masih jadi anggota, cuman ada permasalahan di atas seperti data tidak padan atau tidak memiliki ID DTKS ataupun statusnya sudah keluar dari program Keluarga Harapan seperti itu. Jadi saya kira untuk kedepannya ini bisa disesuaikan bahwasanya memang bertahap untuk pencairannya seperti itu. Jadi ditunggu saja bagaimana prosesnya. Saya kira nanti setiap KPM itu akan diberi informasi kepada pendamping bahwa memang ada permasalahan ini sehingga tidak bisa cair. Misalnya meninggal dunia juga itu menjadi masalah karena prosesnya nanti bisa berkelanjutan. Bagaimana untuk pergantian juga kalau memang masih satu kakak dan juga masih ada seperti itu. Masih memiliki komponen seperti itu. Jadi itu ya. Mungkin 4 informasi yang bisa saya sampaikan bahwa terkait sampai saat ini masih belum cair dari berbagai bank juga karena memang ada permasalahan dari data sebelumnya seperti itu. Nah, bagaimana solusinya? Tetap konsultasi dengan pendamping masing-masing seperti itu. Jadi memang agar program ini bisa berjalan dengan sesuai arahan dari Menteri Sosial seperti itu atau Presiden juga seperti itu. Jadi itu ya informasi yang bisa saya sampaikan, moga saja bisa bermanfaat untuk para pendengar ya atau mungkin yang melihat video ini. Dan tentunya jika dikira penting bisa langsung saja share di media sosial baik itu Facebook ataupun WhatsApp ya, di grup-grup tertentu sehingga menerima informasi ini dan bisa bermanfaat dan mengetahui bagaimana permasalahan yang ada di PKH pada kali ini. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.